Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa ba'du, qala ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tamur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sholihin, sholihat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, kita masih diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan shaum Ramadan, sekaligus menghidupkan malam harinya, dan juga kita berbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam yang sempurna semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, insyaallah terlimpah curah bagi kita yang berjalan sunnah-sunnahnya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Dengan jelas Allah firmankan, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga mendirikan sholat yang 5 waktu, disertai dengan menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Dan tiada lain harapan mereka melakukan itu semuanya adalah hanya ingin berniaga dengan Allah yang tidak pernah akan mengalami kerugian. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan Bapak tekankan 2 hal yang untuk kita pelajari bersama. Yang pertama, yakni yatluna kitab Allah, tilawah, membaca Al-Quran. Baginda Nabi SAW menyatakan bahwasanya kita selaku muslim, sebaik-baik kita belajar, anakku sekalian, adalah mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang muslim yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Dan itu di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran
Surah yang pertama anak-anakku sekalian, yakni yang baginda Nabi terima ketika baginda Nabi berhalwat di Gua Hira, yakni baginda Nabi sedang menyendiri, sedang merenung, sedang berzikir, memikirkan bagaimana mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam. Sementara ketika itu orang-orang jahiliyah sudah mengintimidasi, bahkan bersiap untuk membunuh baginda Nabi. Maka ketika baginda Nabi berada di Gua Hira tersebut, baginda Nabi menerima surah yang pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dengan kalimatnya anakku sekalian bisa kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan semua makhluknya. Sholihin, sholihat, sholimin, sholimat rahimakumullah. Jadi baginda Nabi menerima wahyu yang pertama adalah suruh membaca dan membaca. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ibadah kita yang utama, kita belajar ilmu yang paling terutama juga mempelajari Al-Quran. Karena itu Al-Quran akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Di mana Imam Muslim meriwayatkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di mana bacalah oleh kamu sekalian akan kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya pahala membaca Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang yang mengajarkan satu huruf saja, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man 'allama ilman, siapa orangnya yang mengajarkan satu ilmu saja kepada aku, kata Sayyidina Ali, aku akan siap untuk menjadi budaknya, aku akan siap untuk dijual sebagai budaknya. Karena itu berbahagialah para guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan putra-putri kita, santriawan-santriawati kita dijadikan anak-anak yang sholihin, sholihat, mau mendoakan kita dan juga mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anakku sekalian, sholihin, sholihat rahimakumullah, Al-Quran yang kita kenal dengan Quran Usmani itu terdiri dari 30 juz, 30 bagian, dari mulai yang disebutnya dengan kita juz yang pertama, juz Alif Lam Mim, dan terakhir dengan juz Amma, itu terdiri dari 30 juz. Lalu Al-Quran yang kita pelajari anakku sekalian itu jumlahnya ada sebanyak 114 surah. Dari 114 surah itu ada yang diturunkan di Makkah, ada yang diturunkan di Madinah. Jadi anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran dari 114 surah itu yang diturunkan di Makkah itu lebih banyak. Itu sebanyak 91 surah. Adapun yang di Madinah itu adalah 23 surah. Maka jumlahnya ada 114 surah. Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Disimpulkan karena baginda Nabi itu berjuang 13 tahun itu ada di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka disimpulkan dengan gampang untuk mengingatnya selama 23 tahun. Di awalnya anakku sekalian, yang pertama mengucapkan huruf hijaiyah itu harus dengan benar. Ada alif,
ada ba. Kebanyakan kita masih kurang jelas dalam membedakan antara a dan a. Makanya ketika Bapak dulu belajar ada kalimatnya, cobalah bedakan antara huruf a dan a. Kenapa ini bisa harus dibedakan, aku sekalian? Karena kalau mengucapkan alif atau hamzah dengan ain itu akan menjadi rusak maknanya. Lalu mengucap antara huruf h dan h. Seperti contoh kecil anak-anakku sekalian, kita mengucapkan alhamdulillah, itu maknanya adalah segala puji. Tapi kalau kita mengucapkannya dengan alhamdulillah, khusus bagi anak-anakku yang sudah berada di kelas 5 dan 6 yang sudah tadarus Al-Quran, dan juga buat ayah bundanya yang tadarus Al-Quran, juga buat semuanya, Bapak akan sebutkan beberapa surah dalam Al-Quran yang diawali dengan huruful muqatta'ah. Yang pertama dalam suratul Baqarah dengan kalimatnya alif lam mim. Dalam surah Al-Imran juga sama. Jangan kita membaca alif lam mim bisa, tapi kadang ketika ketemu yang lain akan dibaca alama. Hamim dibaca menjadi hama, tapi baca yasin itu sudah biasa. Bisa ketika membaca yasin, ya-nya itu cukup dengan 2 harakat. Karena di situ ada bagiannya mad asli dan juga ada mad lazim musaqqal. Karenanya ada perbedaannya. Yang ketiga yakni dalam surah Al-A'raf. Mungkin kita udah tadarus, sudah lewat ke surah Al-A'raf dengan kalimatnya diawali fawatih suar. Kalimat pada ayat yang pertama ditulis dengan kalimatnya alif lam mim shad. Dibacanya dengan benar alif lam mim shad. Lalu dalam surah Yunus itu juga dengan tulisan alif lam ro. Dibacanya tentunya alif lam ro. Lalu yang paling berat untuk kita baca, anakku sekalian, itu ada pada surah Maryam. Itu dengan hurufnya kaf, ha, ya, ain, shad. Bagaimana cara pembagiannya? Yakni ada pembagiannya kaf itu dengan sebutan yakni naqasa asaluhu. Huruf-huruf naqasa, nun, qaf, shad, lam, mim, dan kaf ini adalah dibaca 6 harakat. Bagaimana lalu bagiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Lalu yang selanjutnya surah 20 yaitu surah Toha, dibaca dengan Toha. Ada diulang yaitu pada surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas sama dengan Tasin. Dan selanjutnya Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah itu pakai alif lam mim. Dan surah yang 36 yang populer yaitu surah Yasin. Ya-nya itu mad asli, lalu sin-nya itu adalah masuk ke dalam yang harus tawilah, dibacanya panjang, yakni Yasin. Lalu dalam surah 38 surah Shad itu ada Shad.
Surah 40 itu dibacanya hamim, bukan hama. Haknya 2, mimnya itu 6. Dengan hamim. Surah 42 juga sama, ada hamim, ada ain, sin, qaf, yaitu dengan kalimatnya hamim, ain, sin, hamim, ain, sin, qaf. Lalu surah 43 juga sama, hamim. Surah 44 juga hamim ad-dukhan. Surah 45 juga hamim al-jasiyah. Surah 46 al-ahqaf juga hamim. Yang ke selanjutnya yaitu adalah pada surah qaf, yaitu dibaca dengan qaf. Yang terakhir ada huruful muqatta'ah, yaitu pada surah qalam dengan kalimatnya nun. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini anakku sekalian, sholihin, sholihah, sholimin, sholimat, bisa memperbaiki daripada bacaan Al-Quran kita. Bagi ayah bundanya, mudah-mudahan senantiasa mendidik kepada anak-anaknya untuk belajar Al-Quran, belajar sholat yang benar, dan belajar untuk berbagi dengan harapan kita memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pembacaan Al-Quran, melalui sholat 5 waktu, melalui kita berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik secara sir maupun secara terang-terangan. Allah berkenan menerimanya, dan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran sebagai rumah hidup kita, akan membawa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila qomit thri. Salam